Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Kakak Rani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi biologi, yaitu sistem saraf. Nah, sistem saraf ini tidak hanya dipelajari di SMP saja loh. Nah, untuk khususnya kelas 11 tingkat SMA, mari kita tonton videonya. Nah, sebelum saya jelasin tentang sistem saraf pusat, nah di sini saya akan menjelaskan dulu nih bahwasannya sistem saraf itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya saraf pusat, nanti juga ada yang namanya saraf tepi, kemudian ada saraf otonom. Nah, untuk saraf pusat sendiri, saraf pusat itu terdiri dari 2. Ada yang namanya otak dan ada sumsum tulang belakang. Di sini saya singkat jadi STB. Nah, otak atau kranial, yang mana otak itu merupakan pusat koordinasi seluruh tubuh. Nah, makanya jikalau kalian berkendara, kalian wajib menggunakan helm. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian tidak menggunakan helm dan kalian terjatuh, maka organ otak kalian akan sangat rentan terjadi cedera. Nah, maka dari itu polisi salah satunya dia menganjurkan kita menggunakan helm. Kenapa helm hanya ada di kepala? Karena pusat koordinasi ada di otak, enggak di siku, tidak di lutut. Nah, seperti itu. Otak itu memiliki selaput. Nah, sebutan selaputnya tersebut merupakan meninges. Meninges atau selaput otak ini dia ada 3 bagian, mulai dari luar ke bagian dalam atau durakpi kalau kita singkat. Oke. Nih, durakpi. Apa itu durakpi? Dur itu durameter. Kemudian ak itu akranoid dan pi itu merupakan piameter. Nah, sebelumnya otak itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Nah, nih otak besar dibagi menjadi 4 bagian atau 4 lobus. Ada yang pertama yaitu frontalis, yang kedua ada parietal, kemudian yang ketiga ada occipital, dan yang keempat ada temporal. Nah, nih di sini dah aku jelasin nih. Frontalis ini fungsinya untuk apa sih? Nah, nih otak bagian depan atau frontalis ini merupakan pusat pengatur gerakan. Jadi kalau kalian mau bergerak apapun, nah yang mengaturnya itu adalah frontalis ini. Nah, kemudian ada parietal atau parietal tuh merupakan pusat di mana alat indera berada atau yang mengatur alat indera mulai dari lidah, mata, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga di sini ya. Yang ketiga itu ada occipital. Nah, yang mana dia ini merupakan pusat penglihatan. Yang apa yang kita lihat diterima sama occipital ini, nah baru nanti diteruskan. Dan yang keempat ada temporal. Nih, salah satu bagian yang sangat berkaitan erat dengan namanya alat indera telinga. Nah, kemudian nih ada otak bagian kedua, yaitu ada otak tengah atau mesencephalon. Nah, mesencephalon ini atau bisa kita lihat ada kesalahan, mesencephalon. Nah, mesencephalon atau otak tengah itu terdiri dari 2 bagian. Apa aja? Nah, yang pertama ada kauli superior dan ada kauli inferior. Nah, si kauli superior merupakan pusat refleks mata. Nih, di sini dibilangnya pusat refleks mata. Otomatis nih, otak tengah lah yang
apabila kamu kelilipan. Pernah nggak kamu merasakan kelilipan atau terkena debu? Kamu tetap melek atau tetap melotot? Tidak kan? Otomatis tidak dong. Karena kalau udah kita terkena debu, otomatis kita berkedip minimal. Atau tiba-tiba kita menutup mata gitu kan. Nah, itu salah satu refleks matanya. Atau tiba-tiba ada benda yang ingin menabrak, kita tahu nih gitu kan. Seperti kalau misalkan kita berkendara, terus ada hewan-hewan kecil yang tiba-tiba terbang menghampiri mata kita. Nah, otomatis kita berkedip, otomatis kita berair matanya. Nah, itu salah satu kerja dari otak tengah, yaitu coliculi superior. Nah, kemudian kalau coliculi inferior ini dia berkaitan sama yang namanya pendengaran, refleksnya pendengaran. Kita lanjut ke otak bagian ketiga, yaitu otak depan atau diencephalon. Nah, cara kalian menghafalkan nih nama latinnya atau nama lainnya atau nama ilmiah otak depan atau diencephalon. Kok saya menghafalnya dari huruf D nih, atau D, diencephalon. Nah, tuh otak depan itu terbagi menjadi dua, ada yaitu talamus dan hipotalamus. Nah, si talamus ini dia berfungsi sebagai menerima dan menghantar rangsangan. Pokoknya dia menghantar atau menerima rangsangan apapun. Kecuali apa nih? Kalau si talamus dia menghantar-hantaran, kecuali dia menerima hantaran dan menerima dan menghantar rangsangan, kecuali bau. Nah, si talamus ini dia tidak akan menerima dan menghantar rangsangan berupa bau-bau. Nah, contohnya ketika kita melewati suatu jalan, kemudian tercium bau-bau tidak sedap. Nah, itu dia tidak masuk nih ke otak bagian depan, yaitu talamusnya itu tidak. Nah, kemudian ada hipotalamus. Nah, kalau hipotalamus ini dia berkaitan sama yang namanya suhu, emosi, dan rasa lapar. Nah, kalau kita misalkan mau jalan, terus tiba-tiba kita kedinginan, nah langsung menggigil kan. Nah, nih si hipotalamus lah yang menerima. Kemudian kita tiba-tiba udah jam 12 atau jam 1 siang, perut kita keroncongan, kita tahu kita akan lapar. Nah, gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena yang menerima ini si talamus. Hipotalamus. Nah, yang keempat ada otak kecil atau cerebellum. Ingat ya, kalau otak besar tadi namanya cerebrum, sedangkan kalau otak kecil namanya cerebellum. Oke. Nah, otak kecil itu dia fungsinya sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi. Nah, pusat keseimbangannya nih maksudnya kayak mana sih? Gini, pernah nggak melihat sinetron atau cerita yang misalkan diculik sama penjahat, kemudian cara orang atau misalkan kita mau menolongnya, kita pukul bagian tengkuk bagian belakangnya itu, misalkan ini ada otak. Nah, ada misalkan di sini kita pukul bagian sini nih, kita pukul di bagian sini, maka orangnya langsung pingsan. Kenapa? Nah, karena yang kita kenakan itu otak kecilnya. Kenapa? Inilah pusat keseimbangan. Ketika kita pukul otak kecilnya atau kita pukul tengkuknya, maka orang tersebut akan oleng dan pingsan. Itulah makanya otak kecil ini sangat rentan. Kenapa? Dia seimbang di situ, segala halnya di situ. Oke, bagian otak yang kelima. Nah, bagian otak yang kelima yaitu ada si jembatan Farol. Nah, jembatan Farol ya, bukan jembatan Farol atau jembatan Farel. Kadang ada saya dengar itu loh Bu, jembatan Farel. Lah, kok jembatan Farel? Yang benar adalah jembatan Farol.
Nah, jembatan jembatan ini merupakan penghubung antara otak kanan dan otak kiri. Nih, penghubung antara kanan dan kiri. Jadi otak itu kan juga ada otak kanan dan otak kiri gitu kan. Nah, karena biar saling berkoordinasi, maka adalah si jembatan Farol, biar nggak ada ibarat kata antara otak kanan dan otak kiri tidak terjadi miskomunikasi antar mereka gitu. Itu ada sumsum tulang, nah atau medula oblongata. Nah, si sumsum tulang ini biasanya dia bersangkutan sama yang namanya denyut jantung, kemudian ada kecepatan bernafas. Nah, nih misalkan contoh ya, kita berada di sebelah orang yang kita suka misalkan gitu kan. Nah, pasti denyut jantung kita dugun gitu kan, tapi lebih cepat dugun gitu kan. Nah, itu salah satunya sih sumsum tulang belakang inilah yang menerima rangsangnya, bukan menerima rangsang bilangnya, sebagai pusatnya lah seperti itu, atau medula oblongata. Nah, biasanya medula oblongata ini dia sering banyak keluar di soal-soal baik UTBK, baik soal ujian nasional. Oh ya, sekarang nggak ada ujian nasional lagi ya. Nah, tapi kalian tetap harus mempelajarinya nih untuk medula oblongata ini. Nah, tapi tidak hanya ketika, ingat ya, dugun-dugunnya itu atau denyut jantungnya cepat itu tidak hanya ketika kita dekat sama seseorang yang kita suka aja, itu lebay mah atuh. Oke? Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke saraf pusat yang kedua, yaitu si STB atau sumsum tulang belakang. Nah, untuk biar kalian lebih tahu lagi, kita lanjutin yuk di next video.